Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini di video ini kita akan menjelaskan mengenai skill 14, lanjutan video sebelumnya mengenai reduce adjective clause. Di sini kalau sebelumnya dia adjective clause, sekarang yang kita akan jelaskan mengenai adverb clause. Keterangan. Okay. Jadi reduce adverb clause correctly. Nah, adverb clause can also appear in a reduced form. Jadi klausa adverb bisa muncul juga dalam bentuk reduksi. Di bentuk reduksi dia konektornya masih ada, tapi yang dibuang subjek dan be verbnya. Jadi sama-sama dibuang be verbnya, tapi kalau adverb dia harus dibuang juga subjeknya. Kalau adjective clause dia kan yang dibuang adalah konektor dan be verb. Kalau ini dia subjek dan be verb. Ya. Jadi yang sama-sama dibuang be verbnya. Jadi contohnya di sini, although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Ini bentuk complete-nya. Terus bagaimana cara reduksi? Ya, kayak tadi, seperti yang disampaikan sebelumnya. Buang subjeknya he, buang be verbnya is. Sehingga sisa also rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Sama ini. When you are ready, you can begin your speech. When ready, you can begin your speech. Nah, jadi although dan when ini konektor tetap ada. Ini subjek he dan you, terus be verb is dan are dibuang. Nah, sama kasusnya kayak adjective clause, kalau tidak ada be verbnya bagaimana? Nah, itu masih bisa. It is still possible. Nih, it is still possible to have a reduced form. Jadi kalau tidak ada be verbnya di clause adverb, subjek dibuang, diabaikan, kata kerja utama diubah ke bentuk in. Sama ya, yang kata kerja utamanya diubah jadi bentuk in. Nah, although feeling rather sick, the speaker will take part in the seminar. Jadi walaupun rasa agak sakit, pembicaranya akan mengambil bagian di seminar. Ini although he feels. Yang feels ini bukan verb be yang ikuti he. Ya, sehingga feels ini diubah menjadi feeling. When you give your speech, when giving your speech, you should speak loudly and distinctly. Jadi ini diubah give dan giving. You-nya dibuang. Oke. Terus ini langsung contohnya. Nah, when bla 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 you are free to leave. Nah, ini bisa dipikir-pikir antara ini when giving your speech, when you are ready. Kayaknya boleh gampang ini. Jadi when bla 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 you are free to leave. Jadi ketika titik-titik kamu bebas untuk pergi. Jadi kalau when the finished report. Kalau the finished report itu ini kata benda ini. Ini masih kata benda. The finished report, laporan yang sudah selesai. Jadi ini kata sifat yang the finished report. Jadi ini bukan jadi when the finished report. Nah, ini tidak lengkap jadinya. Hanya berisi subjek. Ya, karena kata benda jadi dia cuma berisi subjek.
C juga sama, when the report. Sama, ini cuma kata benda, when the report. Jadi the report sama the finished report itu levelnya sama, sama-sama kata benda. Ini laporan yang selesai, ini laporan. Kalau C, when is the report finished? Nah, ini jadinya ini kata tanya, when is, kapan laporannya selesai? Nah, ini tidak mungkin, ini yang dimaksud bukan seperti itu. Jadi kalau B, when finish with the report, nah berarti ini jawabannya B, when finish with the report. Jadi bentuk lengkapnya itu when you are finished with the report. Nah, jadi dibuang subjeknya, dibuang be verbnya, sehingga sisa when finished. Nah, hanya di sini ada tambah keterangan-keterangan. When finished with the report. Jadi jawabannya B. Ini kasusnya sama di adjective clause. It should be note that not all adverb clause can appear in reduced form. Tidak semua clause adverb itu bisa muncul dalam bentuk reduksi. Dan sejumlah clause adverb itu hanya bisa direduksi kalau verbnya ini dalam bentuk pasif. Kalau verbnya pasif, baru dia direduksi untuk clause adverb tertentu. Nah, contohnya ini. Once you submit your thesis, you will graduate. Nah, ini dia aktif, submit. You submit itu aktif, bukan pasif. Ya, kamu mengumpulkan, itu kalimat aktif. Jadi ini tidak bisa direduksi karena dia bentuknya aktif. Sedangkan once itu dia konektor once, dia membutuhkan kalimatnya dalam bentuk pasif. Contohnya ini, once it is submitted, your thesis will be reviewed. Nah, ini kalau ini pasif kalimatnya, it is submitted, ya, it is submitted. It yang dimaksud itu tesis, sehingga dia bentuknya pasif. Kalau dia pasif, maka bisa direduksi untuk once, sehingga jadinya once submitted, your thesis will be reviewed. Oke? Jadi seperti itu. Jadi ini agak lebih rumit ketika kapan bisa kita melakukan reduksi, kapan kita tidak boleh melakukan reduksi untuk adverb clause. Kalau yang adjective clause tadi, ya, di video mengenai adjective clause, syaratnya dia bisa direduksi cuma satu, bahwa konektor yang mengikuti dia, kata kerja mengikuti konektor harus langsung mengikuti, tidak boleh dipisahkan oleh kata lain seperti subjek. Oke, seperti itu. Oke, jadi ini adalah skema atau bagan untuk bagaimana mereduksi clause adverb. Jadi pertama ini with a be verb, kalau dia be verb langsung saja buang subjeknya, buang be-nya. Kalau dia tanpa be verb, subjek yang verbnya jadi ing. Tapi dia lebih kompleks, jadi kamu harus hafal ini. Jadi kalimat yang aktif, nah kalau dia kalimatnya aktif, bisa direduksi untuk konektor ini, after, before, since, while. Jadi kalau dia kalimatnya pasif, tidak bisa direduksi dengan ini. Ya. Terus itu untuk waktu. Untuk kondisi if, unless, whether direduksi dalam bentuk aktif, boleh. Kontras, although, though. Place tidak ada, jadi tidak ada kalimat aktif yang bisa direduksi di place, tempat, dan cara. Place dan manner. Jadi jangan sampai kamu reduksi yang kalimatnya
memberi keterangan tempat dan cara. Sedangkan kalau dia pasif, kalau kalimatnya pasif, reduksi kalau dia konektornya once, until, when, whenever. Untuk kondisi dia sama. If, unless, whether. Kontras sama. Although, though. Place, where, wherever, manner, as. Jadi pasif ini, kalau dia kalimatnya pasif, semua bisa direduksi. Manner, place, contrast, condition, time. Tapi dia tidak boleh direduksi kalau dipakai konektor after, before, since, while. Jadi kalau konektornya after, before, since, while, jangan direduksi. Kalau dia bentuknya pasif, tidak bisa. Ya. Terus yang perlu dilihat ini berbeda. After, jadi semua konektor di sini tidak ada di sini. Konektor di sini tidak ada di sini. Sedangkan di condition, if, unless, whether, di sini if, unless, whether juga. Berarti, kalau dia kalimatnya pasif maupun aktif, bisa direduksi. Sama kontras, although, though, di sini although, though. Jadi, kalau kalimatnya aktif, nah, reduksi saja pakai cara verb ing. Kalau dia pasif, nah, reduksi saja pakai buang subjek dan be-nya. Jadi dia aktif pasif bisa. Seperti itu. Kalau place, manner yang aktif tidak ada. Kalau pasif bisa. Seperti itu. Jadi ini sayang sekali ini harus dihafal, harus dikuasai, ya. Oke. Ini kita coba kita kerja. Ini the ointment can be applied where needed. The ointment can be applied where needed. Can be applied where needed. Nah, where itu ini, ya. Berarti keterangan Oke, selanjutnya kita coba jawab ini. Di contoh soalnya nomor 3. The ointment can be applied when needed. Nah, jadi ini konektornya where. Oke, selanjutnya kita coba jawab exercise 14 nomor 3. Di sini ada soalnya the ointment can be applied when needed. Jadi di sini dia berisi clause adverb yang direduksi. Circle adverb connector yang dilingkari konektor adverbnya. Konektor adverbnya ini adalah where. Ya. Underline the reduced clause, berarti where needed. Ya. Terus apakah ini benar apa salah? Kalau dia berarti bisa kita lihat ini, the ointment can be applied. Ointment itu salep. Jadi salep bisa diaplikasikan di mana dia dibutuhkan. Nah, ini kan where needed. Syaratnya untuk membuat reduksi tadi adalah buang konektornya tetap where, betul. Buang subjeknya, buang be verbnya. Ini pasif. Berarti yang benar ya. Where needed. The ointment can be applied where needed. Oke, selanjutnya silakan dikerjakan soal-soal yang ini sesuai keterangan di tugas. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dipahami, ini dihafal dan yang penting dicoba terus. Oke, saya berarti video use reduce adverb clause quickly sudah cukup.
nanti saya jelaskan mengenai scale 15 di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.